Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Angelia Ningsih dari Program Studi Administrasi Bisnis Semester 2 dengan nomor induk mahasiswa 0519799373 Universitas Terbuka Bengkulu. Saya membuat video ini untuk melakukan pemenuhan tugas mata kuliah logika dengan tema muatan video merupakan jawaban dari soal tugas 1. Berikut pertanyaannya. Tugas 1. Silahkan rekan-rekan mahasiswa kerjakan tugas berikut ini. Nomor 1. Term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam term tersebut sertakan juga contohnya. Nomor 2. Jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy. Bagaimana agar terhindar dari logical fallacy? Jawabannya adalah 3 jenis term beserta penjelasan dan contohnya. Term merupakan unsur dasar dalam logika yang digunakan untuk mewakili suatu konsep atau objek tertentu dalam sebuah proposisi. Term terbagi dalam berbagai jenis. Berikut 3 di antaranya. Yang pertama ada term universal dan term partikular. Penjelasannya, term universal mencakup seluruh anggota dari suatu kelompok, sedangkan term partikular hanya mencakup sebagian anggota dari kelompok tersebut. Contohnya, universal, semua dosen menghargai kejujuran. Term dosen bersifat universal, sedangkan partikular, beberapa mahasiswa tidak hadir kuliah. Term beberapa mahasiswa bersifat partikular. Yang kedua ada term konkret dan term abstrak. Penjelasan, term konkret mengacu pada hal-hal yang nyata dan bisa ditangkap oleh panca indera, sedangkan term abstrak mengacu pada konsep ide yang tidak tampak secara fisik. Sebagai contoh, konkret, laptop, gedung, buku. Sedangkan abstrak, disiplin, tanggung jawab, integritas. Dan yang ketiga, term positif dan term negatif. Term positif menyatakan keberadaan suatu sifat atau objek, sedangkan term negatif menyatakan ketiadaan atau penolakan terhadap suatu sifat. Sebagai contoh, positif, mahasiswa berprestasi, sedangkan contoh negatif, mahasiswa yang tidak jujur. Jawaban nomor 2 adalah contoh logical fallacy dalam kehidupan mahasiswa. Bentuk fallacy, bandeguen atau ikut-ikutan. Penjelasannya, menganggap suatu hal benar hanya karena banyak orang yang melakukannya. Contoh dalam kehidupan mahasiswa, hampir semua teman saya mencontek saat ujian, jadi saya juga ikut. Itu hal biasa. Mengapa sesat pikir? Banyaknya orang yang melakukan sesuatu bukan berarti hal tersebut benar secara etis atau logis. Cara agar terhindar dari logical fallacy. Yang pertama, belajar mengenali berbagai jenis sesat pikir melalui buku atau diskusi logika. Dan yang kedua, berpikir kritis dan objektif terhadap setiap argumen. Dan yang ketiga, evaluasi alasan dan bukti bukan hanya mengikuti opini mayoritas. Yang keempat, diskusikan argumen dengan orang lain untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih luas. Dan yang terakhir, gunakan logika yang konsisten dan hindari generalisasi berlebihan atau emosi semata. Sekian tugas video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.